사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다. Terima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup, yang dipenuhi oleh anugerah dan juga kasih Tuhan. 오늘 또 하나님의 자녀들, 하나님의 백성들이 이 자리에 함께 모여 예배드릴 수 있도록 인도해 주시는 감사를 드립니다. Dan terima kasih juga karena telah memimpin para warga kerajaan sorga dan juga murid Tuhan berkumpul di tempat ini dan beribadah bersama-sama. 예수 그리스도의 십자가 대속과 부활 신앙이 회복되어지는 성령 충만한 예배로 인도하여 주시옵소서. Tolong pimpinlah ibadah ini supaya kami bisa dipenuhi oleh anugerah yang sangat besar atas pengampunan dosa dan juga kematian Yesus di atas salib. 지난달에는 237 시대 앞에 서라는 제24차 세계 선교대회와 예원 선교 주의를 하나님의 은혜 가운데 지내게 하심을 감사를 드립니다. Dan terima kasih karena pada minggu dan juga bulan kemarin kami telah mengakhiri mengadakan konferensi misi dunia yang ke-24 yang dengan judul Menghadapi Tuhan, dan juga telah mengakhiri acara kami khusus untuk merayakan misi di gereja Yeon ini. 오직 그리스도 하나님 나라 성령 충만의 언약을 붙잡은 하나님의 자녀들이 영적 서밋, 기능 서밋, 문화 서밋의 자리에 서게 하여 주시옵소서. Tolong berkatilah kami supaya kami bisa memegang perjanjian Tuhan yang hanya Kristus dan hanya kepenuhan Roh Kudus, supaya kami bisa memiliki summit rohani dan juga summit skill keahlian dan juga summit budaya. 하나님이 함께 하심으로 애굽의 총리가 되어서 세계 복음화에 쓰임 받았던 요셉처럼 이 하나님과 함께하는 하나님의 백성들 세계 복음화에 귀하게 쓰임 받는 하나님 아버지 정말 영적 서밋의 자리에 다 서게 하여 주시옵소서. Tolong berkatilah kami supaya kami bisa menikmati berkat summit rohani seperti Tuhan pernah memakai Yusuf sebagai summit rohani, sebagai perdana menteri, dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan misi. 우리의 힘과 우리의 능력으로 하는 것이 아니라 오직 하나님의 말씀과 언약을 붙잡은 하나님의 백성을 통하여 하나님께서 하시오니 오직 하나님의 언약의 말씀을 붙잡고 믿음으로 달려가게 하여 주시옵소서. Kami mengetahui semuanya hal tersebut kita tidak bisa lakukan dengan kemampuan dan juga keahlian kita. Oleh karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan memakai kami untuk menunjukkan kemampuan Tuhan dan juga kekuatan Tuhan. Jadi biarlah Tuhan yang berkarya. 걸어온 30년이 세계복음을 위한 준비 과정이었다고 하면 걸어갈 30년은 우리 렘넌트들이 일어나 하나님께서 원하시는 세계복음화에 본격적으로 일어나는 시간 되게 하여 주시옵소서. Jika selama 30 tahun kemarin itu adalah proses Tuhan untuk membentuk kami untuk melakukan penginjilan misi dunia, biarlah 30 tahun ke depan ini Tuhan memakai semua para remnant yang akan menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia. 특별히 인도네시아를 위하여 기도합니다. Khususnya kami berdoa untuk negara Indonesia. 김명미 선교사님과 모든 제자들에게 오직 하나님이 함께하여 주시옵시고 하나님의 언약을 붙잡고 인도네시아 복음화에 귀하게 쓰임받게 날마다 오력으로 회복시켜 주시옵소서. Tolong berkatilah dan bersamalah Ibu Kim yang telah diutuskan ke Indonesia itu, dan juga tolong bersamalah dengan para murid Tuhan yang di tempat itu supaya mereka hanya memegang perjanjian Tuhan dan terus berlari maju ke depan. 인도네시아 30곳에 복음의 깃발을 꽂을 절대 제자들을 하나님께서 준비하신 줄 믿습니다. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan para murid yang mutlak yang Tuhan telah pilih supaya mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk penginjilan di Indonesia. 엘리야에게 숨겨주셨던 7,000명의 제자들처럼 하나님 인도네시아 살릴 제자들을 하나님께서 붙여 주시옵소서. Dan tolong ketemukanlah kami murid-murid Indonesia yang akan menyamakan Indonesia seperti Tuhan memberi 7.000 murid kepada Elia. 그래야 하나님께서 원하시는 정말 세계 복음화의 센터로 쓰임 받는 우리 인도네시아가 되어질 수 있도록 주님께서 축복하시고 인도하여 주시옵소서. Tolong berkatilah kami dan tolong pimpinlah kami supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangun center yang bisa membantu penginjilan misi di Indonesia. 이러기 위하여 우리를 부르시고
우리 인니 말레 예배부를 하나님 허락해 주신 줄 믿습니다. Dan kami percaya bahwa untuk itulah Tuhan memanggil kami dan juga telah mengizinkan kebaktian bahasa Indonesia dan Malaysia ini di tempat ini. 부활 신앙을 회복한 것이 선교의 시작이라고 말씀하셨습니다. Tuhan telah berfirman bahwa pada saat kita memulihkan iman kita memulihkan iman kita terhadap kebangkitan Yesus, itu adalah langkah awal dari penginjilan misi. 예수 그리스도의 부활의 언약을 붙잡고 우리가 보내고 가는 선교사의 사명을 감당하는 인니 말레이 예배부가 되게 하여 주시옵소서. Tolong berkatilah tim kebaktian bahasa Indonesia Malaysia ini supaya mereka memiliki iman atas kebangkitan Yesus dan mereka bisa mendapatkan misi yaitu bisa mengutuskan misionaris dan juga membantu misionaris yang ada di tempat ini. 이 자리에 모인 모든 하나님의 자녀들이 너무나도 소중하기에 하나님이 부르신 줄 믿습니다. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah memanggil kami semua sebagai murid Tuhan karena satu persatu sangat berharga di mata Tuhan. 우리 모든 하나님의 지체들, 직장과 사업장과 모든 하나님 일 가운데에 하나님이 손이 함께하여 주시옵소서. Tolong bersamalah kami dengan tangan Tuhan yang maha kuasa supaya semua bisnis kami dan juga usaha kami, pekerjaan kami dan juga jabatan kami di gereja bisa disertai oleh Tuhan. 이삭이 받았던 100년의 축복으로 복음 경제, 선교 경제가 회복되게 하여 주시옵소서. Tolong pulihkanlah ekonomi Injil dan juga ekonomi Injil misi seperti Tuhan telah memberi berkat perekonomian kepada Ishak. 인도네시아를 살리고 남을 만큼 넉넉한 경제를 허락하사 하는 마음껏 선교사님들을 도울 수 있는 우리의 모든 사람들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Izinkanlah perekonomian kepada kami supaya kami bisa menyelamatkan mereka lebih dari kemampuan kami dan lebih dari berlimpah. 오늘 또 말씀 증거하시는 정윤순 중목님에게 성령의 충만과 오력을 회복시켜 주시옵소서. Dan tolong pulihkanlah 5 kekuatan dan juga kepenuhan Roh Kudus kepada Ibu Bella yang akan memberitakan firman hari ini. 선포되어지는 말씀을 통하여 동영상으로 또 함께 예배드리는 모든 인도네시아 제자들이 오직 그리스도 언약을 붙잡는 성령 충만한 시간으로 인도하여 주시옵소서. Dan tolong pimpinlah semua para murid Tuhan yang sedang beribadah bersama dengan kami secara offline dan juga secara online supaya mereka bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dan menerima berkat. 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 모든 걸 회복하고 치유하는 말씀이 되게 하여 주시옵소서. Jadikanlah firman ini firman penyembuhan yang dapat yang sangat tajam sehingga dapat memulihkan semua sendi-sendi dan tulang-tulang kita. 이 시간 우리와 함께 하시며 영원히 함께 하시는 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang bersama dengan kami sampai pada akhirnya. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah Matius pasal 8 ayat 1-4 dengan judul Penyembuhan 24 jam. Matius pasal 8 ayat 1-4 saya akan bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Amin. Jadi dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, Tuhan Yesus memberikan khotbah di atas bukit dan memberikan firman kepada kita bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini sebagai anak Tuhan Allah dan juga hidup sebagai warga surga dan juga sebagai murid Kristus di bumi ini. Dan setelah Tuhan Yesus ini turun dari bukit, Tuhan Yesus sekarang dengan secara langsung melakukan pelayanan di ladang, dan isi atau apa yang Tuhan Yesus lakukan di ladang itu kita bisa lihat dari Matius pasal 8. Jadi di atas bukit Tuhan Yesus memberitakan firman, itu artinya dia memberitakan kebenaran rohani dan memperlihatkan betapa pentingnya firman kepada kita. Dan mulai hari ini kita akan melihat apa saja pelayanan yang Tuhan Yesus telah kerjakan atau lakukan
di ladang. Dan dengan begitu Tuhan Yesus memperlihatkan betapa pentingnya pelayanan di ladang. Dan sama seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, kita sebagai anak Tuhan Allah, itu sangat penting kehidupan iman kita, firman dan ladang itu harus berjalan setara, berjalan sesuai dengan seimbang. Maksudnya adalah saudara mendapatkan karunia, kasih karunia yang luar biasa di ladang lewat firman, tetapi di ladang saudara tidak melakukan apapun. Bahkan ada mungkin yang saudara tidak memiliki ladang. Kalau begitu saudara mungkin susah untuk melihat jawaban yang Tuhan mau perlihatkan kepada saudara. Karena hanya kasih karunia yang terlalu berlebihan dalam hidup kita, dan kita tidak ada ladang untuk memberitakan kasih karunia ini ke tempat lain. Dengan kata lain, ada juga orang yang firman itu dia dengar, ya dia tidak begitu pedulikan, tetapi dia hanya ke ladang saja tanpa firman. Itu pun bukanlah hal yang baik ataupun benar, karena itu bisa membuat kita mengembara di ladang tanpa arah. Karena firman Tuhan Allah yang selalu memberitahukan pengarahan kepada kita. Jadi tanda tunjuk secara rohani dan jadwal di masa ini, bagaimana kita bisa mengetahuinya, itu kita bisa mengetahuinya lewat firman. Jadi seluruh jemaat Yeon, saya harap supaya saudara meneladani Tuhan Yesus, bagaimana secara rohani ia melakukan kehidupan iman yang sangat seimbang. Kita pun harus melakukan kehidupan iman yang seimbang dalam penerimaan firman dan pelaksanaan firman di ladang. Dan jika kita lihat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus turun dari bukit, dan kita bisa melihat mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan di bumi ini. Dan apa yang ia lakukan adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan jika kita melihat firman yang selanjutnya, kita bisa melihat hambanya perwira itu disembuhkan dan juga menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Dan setelah penyembuhan-penyembuhan itu terjadi, apa yang terjadi lagi adalah semua orang-orang yang dirasuki roh jahat ataupun kena penyakit itu diceritakan juga. Semua pelayanan penyembuhan dan juga pemulihan seperti ini melambangkan apa? Ini melambangkan bagaimana Tuhan Yesus ini melakukan penyembuhan selama 24 jam. Karena 24 jam di luar sana, setiap hari ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengembara, yang tidak mengenal Tuhan Allah, meninggalkan Tuhan Allah. Dan karena itu, karena mereka sedang mengembara 24 jam tanpa mengenali Tuhan Allah, Tuhan Yesus ternyata melakukan pelayanan yang memulihkan selama 24 jam. Dan seorang teolog mengatakan bahwa di 4 kitab Injil ini ada 41 pelayanan Tuhan Yesus dalam penyembuhan. Ada 41 jenis penyembuhan yang terjadi, dan di 4 kitab Injil ini ada total 3.774 ayat, dan dari 3.774 ayat ini ada 484 ayat yang memberitahukan tentang penyembuhan fisik terjadi dan juga bagaimana orang yang mati telah dibangkitkan. Dan dari total 1.257 ayat, diantaranya ada 485 ayat itu bisa kita lihat penyembuhan Tuhan Yesus lakukan, dan kalau itu dipresentasikan itu total 40%. Jadi di kitab Matius ini, mujizat Tuhan Yesus penyembuhan ini ada di kitab Matius pasal 8, pasal 9, pasal 12, pasal 15, 17, dan 20 dengan beraneka ragam. Kita bisa melihat pelayanan Tuhan Yesus demikian di semua pasal-pasal ini. Dan saudara juga, jika saudara menulis topik doa, apa yang saudara doakan? Pasti yang saudara doakan itu ya tentang menyembuhkan, tentang penyembuhan penyakit saudara, tentang pemulihan saudara. Dan memang semua jemaat rata-rata mereka memprioritaskan doa-doa seperti itu. Dan artinya mereka menaruh banyak sekali perhatian, kita menaruh banyak sekali perhatian dalam penyembuhan secara jasmani kita. Dan di tahun 2020 ini, khotbah yang Tuhan Allah berikan kepada kita pun sama, yaitu tentang penyembuhan oleh Injil dan 24 jam. Inilah tema besar yang Tuhan Allah berikan kepada kita di tahun ini. Dan
begitulah penting kita itu disembuhkan oleh Injil dan hidup sebagai seorang murid di dunia ini. Itu begitu menjadi hal yang penting bagi kita. Dan untuk itu kita harus hidup menghidupi kehidupan 24 jam. Dan kata penyembuhan ini menjadi kata yang sangat penting di masa ini sekarang, karena sekarang pandemi corona ini yang menyebabkan semua orang jadi jatuh sakit dan semua orang juga menaruh perhatian dalam penyembuhan ini. Tetapi harus ketahui bahwa saudara itu tidak boleh diam dan saudara berhenti meminta berkat dalam penyembuhan jasmani saja, karena yang lebih penting lagi adalah penyembuhan rohani terjadi dalam hidup kita, bukan hanya fisik saja seperti Tuhan Yesus lakukan. Saya harap supaya lewat firman Tuhan hari ini seluruh jemaat Yewon benar-benar mengalami pemulihan dan penyembuhan yang sejati, supaya lewat firman yang kita terima ini kita ada pemulihan 24 jam dalam hidup kita, supaya setelah kehidupan kita ini telah disembuhkan, kita masuk ke dalam kehidupan menjadi murid 24 jam. Sebagai subjudul yang pertama adalah penyembuhan oleh Injil. Ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jadi, penyakit kusta yang kita bisa lihat hari ini, itu adalah penyakit di mana mati rasa. Kulit kita dan tubuh kita ini menjadi mati rasa. Jadi itu ekspresinya. Tetapi secara medikal, penyakit ini itu dinamai penyakit Hansen. Itu karena orang Norway yang bernama Hansen yang menemukan virus kenapa penyakit kusta ini terjadi. Karena itu disebut penyakit Hansen. Dan mungkin saudara melihat ayat ini dan merasa, orang yang sakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus dan minta disembuhkan. Begitu saja. Mungkin saudara menganggap ini adalah hal yang sangat mudah terjadi. Tetapi sebenarnya orang yang sakit kusta ini datang menghadapi Tuhan Yesus, itu adalah pencobaan atau hal yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan yang bisa membuat dia mati. Artinya dia memberikan hidupnya, tantangan hidup. Ini adalah tantangan hidupnya dia. Karena pada saat itu di bangsa Israel, di Israel ini, penyakit kusta ini dikatakan bahwa penyakit yang kena karena kutukan. Karena apa? Karena melawan Tuhan Allah. Karena tidak menerima Tuhan Allah, biasanya dikatakan kamu kena penyakit kusta. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang adalah kutukan juga. Karena itu biasanya kalau satu orang kena penyakit kusta, dia harus meninggalkan kampung halamannya dan dia harus mengungsikan dirinya dari semua orang. Dia harus karantina di satu gua di dalam perhutanan ataupun gunung. Dan pada saat itu karantina seperti ini harus dijaga, dan itulah masa di mana Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Dan jika ada orang yang sakit kusta muncul atau balik ke kampung halamannya, mereka bisa dibunuh dengan lempari batu, dan itu tidak dikatakan dosa karena dia adalah penyakit kusta. Tetapi dia datang ke kampung halamannya dan menemui Tuhan Yesus. Ini adalah tantangan hidupnya dia, yang memberikan hidupnya dia. Dia bisa saja mati karena ini. Tapi hal yang luar biasa lagi adalah jika kita melihat perilaku dan pengakuan orang yang sakit kusta ini, kita bisa lihat bahwa orang yang sakit kusta ini memiliki kepercayaan atau iman yang begitu sangat jelas terhadap Tuhan Yesus yang ia datangi ini. Artinya, kita bisa melihat bagaimana orang yang sakit kusta ini, dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Sujud menyembah. Ini bukan perilaku atau tindakan yang bisa dilakukan dengan mudah. Ini adalah tindakan memperlihatkan bagaimana ia menyembah Tuhan Allah, yaitu ia menyembah di hadapan Tuhan Allah. Dengan kata lain, ini bisa dijelaskan, dia mempercayai, orang yang sakit kusta ini mempercayai bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang yang memiliki wewenang ilahi, yaitu wewenang Tuhan Allah yang adalah Mesias. Jadi orang yang sakit kusta ini menghampiri Tuhan Yesus, mendatangi Tuhan Yesus, sudah mengetahui bahwa dia adalah Mesias. Dan kita bisa lihat itu dari ayat yang kita baca barusan ini, dari pengakuan orang yang sakit kusta ini bahwa Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku.
Jadi betapa inginnya orang yang sakit kusta ini minta disembuhkan. Tetapi bukan hanya keinginan dia saja yang dia minta, tetapi dia melampaui keinginan dirinya dan mengatakan bahwa jika Tuhan mau. Jadi dia memikirkan kehendak Tuhan Allah terlebih dahulu. Dan inilah iman yang dia miliki. Dan di ayat 3 jika kita lihat, Tuhan Yesus yang mendengar pengakuan orang yang sakit kusta ini melaksanakan penyembuhan, karya penyembuhan. Aku mau, jadilah engkau tahir, dikatakannya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, seketika itu orang yang sakit kusta ini langsung memperoleh penyembuhan dengan sangat bersih. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi di ayat ini kita bisa melihat kata seketika, dan ini adalah ekspresi menekankan wewenang Tuhan Yesus adalah wewenang atau kekuatan yang ilahi yang Tuhan Allah miliki. Dan semua kasus penyembuhan ini, semua pelayanan penyembuhan ini sebenarnya penekanannya itu ada pada Yesus, memberitahukan Yesus adalah Mesias, yaitu Yesus adalah Kristus yang kalian sudah nantikan itu, kalian sudah tunggu-tunggu itu. Dan Yesus Kristus ini yang menjadi Mesias yang kalian tunggu sejak perjanjian lama, itu maksudnya. Karena itu siapapun yang di dalam Tuhan Yesus, yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru. Khususnya lewat proses penyembuhan orang yang sakit kusta ini, lewat proses penyembuhan tersebut ada hal yang kita tidak boleh lepaskan atau kita lewati, yaitu bagaimana kok orang yang sakit kusta ini punya iman, punya kepercayaan bahwa dia bisa disembuhkan jika bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kok dia bisa tahu sebelum dia datangi Tuhan Yesus ini, padahal dia kan siapa? Dia adalah seorang yang sakit, yang diungsi atau dikarantina di luar sana, di tempat yang sangat jauh. Artinya apa? Ada seseorang yang menghampiri dia dan memberitahukan tentang kabar Tuhan Yesus ini. Bisa saja keluarga ataupun teman dekatnya. Dan lebih pentingnya lagi adalah dia yang menghampiri orang yang sakit kusta ini adalah orang yang selalu memikirkan orang yang sakit kusta ini. Temannya ini adalah orang yang memikirkan orang yang sakit kusta ini. Jadi dia ini yang membawakan kabar Yesus ini kepada orang yang sakit kusta. Dia ini melihat betapa banyak karya yang Tuhan Yesus kerjakan dan melihat bagaimana orang-orang disembuhkan. Dan dia berpendapat, teman saya yang sakit kusta pun pasti bisa disembuhkan. Karena itu dia berlari dan menghampiri orang yang sakit kusta ini dan memberitahukan kabar tentang Tuhan Yesus dengan sangat detail, sangat jelas. Dan kabar yang orang sakit kusta ini dengar adalah yang seperti kita ketahui adalah kabar Tuhan Yesus, dan itulah kabar Injil. Jadi orang yang sakit kusta ini pada saat dia karantina, dia didatangi oleh seorang teman atau siapa dan diberitakan kabar Injil ini. Dan orang yang sakit kusta ini setelah mendengar kabar Injil ini, dia begitu jelas dan yakin sehingga dia memutuskan untuk keluar dari tempat karantinanya dan mendatangi Tuhan Yesus, walaupun itu harus memberikan hidupnya dia. Dan kenapa ini begitu penting? Karena di saat ini, di masa ini, sekarang juga di ladang saudara begitu banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang dibiarkan, tidak dipedulikan, yang dikarantina secara jasmani dan rohani, dan yang sedang menderita lewat penyakit. Begitu banyak jiwa-jiwa yang sakit secara rohani dan jasmani di sekeliling kita, dan mereka sedang mengembara. Karena apa? Karena mereka tidak dipedulikan, mereka tidak dibiarkan, karena mereka tidak pernah mendengar kabar kebenaran Injil Kristus ini. Karena itu, saudara yang harus menjadi orang seperti temannya orang sakit kusta ini, yang membawakan kabar Tuhan Yesus kepada orang yang sakit kusta ini. Saudara yang harus membawakan kabar Injil ini kepada jiwa-jiwa di sekeliling saudara yang sekarang sedang menderita. Dan memang sekarang di masa ini seluruh dunia secara global sedang dipengaruhi dengan pandemi corona, dan untuk mengurangi keadaan seperti ini, untuk memperbaiki keadaan seperti ini, para medis sekarang fokus untuk membuat obat atau vaksin yang bisa melawan
virus corona ini. Dan diprediksi katanya secepat-cepatnya akhir tahun ini dan telat-telatnya awal-awal tahun depan vaksin ini akan dibuat. Ya, ini diprediksi. Dan sebenarnya vaksin dibuat seperti ini cuman vaksin untuk corona kan. Jadi setiap virus ini ada obatnya, ada vaksinnya. Artinya setiap penyakit punya obat sendiri yang sesuai. Tetapi masalah rohani, penyakit rohani yang kita alami ini, vaksinnya adalah hanya satu saja, yaitu Yesus Kristus saja yang dapat menyembuhkan kita. Di ladang, di tempat di mana Yesus Kristus ini diberitakan, pasti terjadi penyembuhan dan pemulihan. Percayalah atas hal ini. Seorang pendeta yang sangat terkenal, dia adalah pengkhotbah yang terkenal di Inggris. Dia adalah pendeta Martin Lloyd-Jones, dan dia adalah seorang dokter dari sebelumnya. Dan dengan pengetahuan, dengan latar belakang medis, dia melakukan pelayanan juga di gerejanya. Tetapi ada hal yang ia katakan, dan itu adalah dia mengatakan bahwa tidak semua penyakit itu bisa ditangani oleh para dokter. Artinya masih banyak sekali penyakit yang harus ditangani oleh gereja. Artinya penyakit yang kita alami ini bukan sekedar penyakit jasmani yang kita harus ke rumah sakit, tetapi penyakit yang kita miliki ini harus jadi penyembuhan secara fisik, tetapi harus terjadi sampai pada penyembuhan rohani. Baru itu bisa dikatakan penyembuhan sejati. Dan untuk inilah gereja harus bertanggung jawab. Gereja ini yang harus menjadi community penyembuhan, kesatuan penyembuhan. Saudara harus ingat, lewat kehidupan saudara, jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Lewat kehidupan saudara, lewat pribadi saudara, jiwa-jiwa di sekeliling saudara itu bisa diselamatkan dan bisa disembuhkan. Siapapun yang datang di tempat ini, di tempat ibadah ini, dia harus mengalami kasih karunia yang menyembuhkan dia, yang memulihkan dirinya itu. Yaitu dengan ibadah yang kita berikan ini, siapapun yang datang, dia harus memperoleh kekuatan yang baru, yang bisa meneruskan hidupnya dia. Saya memberkati seluruh jemaat Yeon supaya setiap saudara menjadi tokoh yang bisa memberikan penyembuhan dan pemulihan secara rohani oleh Injil, supaya kehidupan saudara menjadi kehidupan yang paling berarti dan bernilai di hadapan Tuhan Allah. Sebagai subjudul yang kedua adalah Yesus Sang Penyembuh. Ayat 14-15 saya akan bacakan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus yang hampir meninggal karena sakit demam. Tapi pada saat memegangnya itu juga, demam meninggalkannya dan langsung ibu mertua ini dapat melayani Tuhan Yesus, dikatakan oleh firman hari ini. Jadi Matius ini menekankan bahwa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus ilahi lewat kasus penyembuhan yang lain lagi. Dan di ayat 16 dan 17 berikutnya juga kita bisa melihat kesimpulan atas pelayanan Tuhan Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi apa yang menjadi latar belakang pelayanan Tuhan Yesus dalam penyembuhan ini? Ternyata adalah firman Tuhan Allah. Matius ini memperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus menghidupi kehidupan Sang Penyembuh, dan juga dia mengatakan bahwa ini dia lakukan supaya genaplah apa yang firman Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya yang tercantum di kitab Yesaya, di Yesaya pasal 53 ayat 4. Karena Tuhan Yesus sendiri mereferensi pada kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 ini. Jadi untuk menggenapi firman Tuhan Allah di perjanjian lama ini,
yang datang adalah Yesus Kristus sendiri. Dan sebenarnya di masa dimana obat-obatan medis ini belum berkembang, banyak sekali penyembuhan terjadi, seperti orang yang sakit itu disembuhkan. Banyak sekali mujizat seperti ini terjadi. Dan setahu saya di negara-negara seperti di Indonesia ataupun di mana yang masih sedang berkembang, penyembuhan mujizat seperti ini sekarang pun sedang terjadi, karena saya pun sering mendengarkan cerita-cerita bagaimana penyembuhan mujizat penyembuhan itu terjadi lewat pendeta-pendeta yang melakukan pelayanan di Indonesia. Memang penyembuhan seperti ini terjadi itu karena apa? Itu bisa menjadi titik penghubung supaya dia dapat mendengarkan Injil, supaya kita dapat memberitakan Injil. Tetapi saudara harus ketahui, penyembuhan fisik bukan itu yang menjadi tujuan kita, bukan itu yang menjadi inti sari dalam hidup kita. Yang paling penting adalah bukanlah penyakit secara fisik, tetapi adalah kita harus menaruh fokus pada penyembuhan rohani. Kita harus melihat penyembuhan rohani terjadi dalam hidup kita. Karena itu firman Tuhan Allah begitu penting untuk menghidupkan jiwa kita. Firman Tuhan Allah yang harus masuk ke dalam kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi firman Tuhan ini begitu hidup dan kuat, di mana itu firman itu yang menghidupkan, yang menyembuhkan jiwa kita. Karena itu penting sekali saudara beribadah saat ini di tempat ini dan lewat online pada saat saudara beribadah di setiap rumah ataupun di Indonesia. Jadi pada saat kehidupan kita menjadi kehidupan yang memprioritaskan untuk mendengar firman Tuhan Allah, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan 3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Seperti jiwa kita sukses, segala sesuatu yang kita kerjakan juga akan jadi sukses. Khususnya kita bisa melihat juga di ayat-ayat berikut, banyak sekali orang yang dirasuki roh jahat dibawa di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat itu semuanya itu dengan firman saja, hanya dengan firman saja. Tapi bagaimana dengan kita yang sekarang menghidupi masa setelah Tuhan Yesus bangkit ini? Tuhan Yesus telah bangkit dan kita menghidupi masa di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan masih belum datang. Kita tidak hidup di masa di mana Tuhan Yesus sekarang ada di Yerusalem atau di mana. Apa yang kita harus kerjakan? Tuhan Allah mengatakan kepada kita lewat firman Tuhan Allah bahwa kita harus memakai kuasa yang ada dalam nama Tuhan Yesus ini. Karena ayat kita memberitahukan betapa kuatnya kuasa dalam nama ini. Ada kuasa yang terdapat dalam nama Tuhan Yesus, dan ini diberitahukan di berbagai ayat seperti di Filipi pasal 3 ayat 21 dan Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan bahwa menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya, dan dikatakan nama ini adalah nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus ini yang dapat menaklukkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan dikatakan bahwa nama ini yang dapat menaklukkan kuasa kegelapan, dan nama ini yang dapat membebaskan kita dari genggaman atau ikatan kegelapan. Dikatakan bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kuasa nama ini begitu nyata dalam hidup kita, begitu jelas dalam hidup kita, tetapi kita tidak menggunakannya. Jadi saya harap supaya saudara semuanya menggunakan nama ini. Ada seorang cerita, kisah di mana ada seorang vikaris yang baru, dia melakukan pelayanannya dia yang baru di kampung yang sangat kecil. Tetapi ada satu orang yang dirasuki roh jahat di kampung itu, sehingga orang yang dirasuki roh jahat itu, orang yang kerasukan ini dibawa di hadapan vikaris yang baru ini. Dan vikaris ini kan baru, karena itu dia tidak tahu apa yang dia harus kerjakan, apa yang dia harus lakukan. Jadi bersama dengan beberapa jemaat di gerejanya itu, mengelilingi orang yang dirasuki ini dan menaikkan lagu pujian dan berdoa bersama-sama. Dan orang yang dirasuki roh jahat ini ada di tengahnya. Tapi
roh jahat yang merasuki orang ini tidak keluar-keluar dari dia. Sehingga mereka memutuskan untuk coba baca ayat bergiliran, baca ayat kita bergiliran. Dan diantaranya ternyata ada seorang jemaat yang kehidupan imannya itu tidak jelas, kayak tidak bisa dikatakan imannya dia bagus pun, tidak bisa dikatakan imannya dia jelek. Jadi begitu-begitu saja kehidupan imannya. Dan pada saat giliran orang yang kehidupan imannya tidak jelas ini baca ayat kitab ini, tiba-tiba orang yang dirasuki roh jahat ini yang tadinya diam saja, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melirik orang yang tidak jelas ini dan berteriak seperti ini. Kamu kan tidak percaya, seperti itu. Jadi roh jahat ini pun tahu ternyata jemaat ini tidak percaya, sehingga jemaat ini sangat kaget mendengar apa yang orang yang dirasuki ini katakan. Dia langsung berlutut di tempat itu juga dan dia bertobat di hadapan Tuhan Allah. Jadi ada kisah yang seperti ini. Maksudnya apa? Saya harap supaya saudara percaya kepada firman Tuhan Allah. Saudara percaya kepada kuasa nama Tuhan Yesus. Markus pasal 16 ayat 17 pun kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini dengan firman mengusir roh jahat ini. Dan dikatakan bahwa kuasa yang sama yang Tuhan Yesus gunakan ini diberikan juga kepada kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi dengan ayat ini, yaitu di Markus pasal 16 ayat 17 ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kuasa untuk mengusir roh jahat pun telah diberikan kepada kita lewat nama Yesus Kristus. Tetapi ada syaratnya untuk menggunakan nama ini. Harus percaya. Jadi jika saudara mau pakai nama ini, harus percaya. Dan saya harap supaya saudara semuanya dapat menggunakan ini dengan mempercayai kuasa yang luar biasa ini yang sudah diberikan bagi saudara. Supaya semua dosa, kutukan, dan semua kekuasaan iblis ini bisa kita ikat dalam nama Yesus, sehingga kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang menderita karena itu. Saya harus supaya saudara menjadi seseorang yang dapat menyembuhkan kehidupan orang yang lain dengan membebaskan mereka dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulannya adalah para saintis dan para orang-orang yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan baik seperti Newton dan Einstein, Edison atau Bill Gates, semuanya ini mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas pekerjaan yang luar biasa, yang sangat jenius, yang mempengaruhi semua orang di muka bumi. Dan cara mereka ada ciri-ciri yang sama yang mereka miliki, yang kita bisa belajar dan lihat, dan itu adalah mereka memiliki daya pikir secara konsentrasi. Artinya apa? Mereka menunjukkan apa yang dimaksud dengan berpikir konsentrasi dalam topik yang mereka pelajari atau kerjakan itu, sehingga ada hasil atas konsentrasi yang mereka lakukan. Dan alasan mengapa saya memberitahukan ini adalah supaya saudara pun memiliki daya pikir konsentrasi dalam penyelamatan jiwa. Saudara begitu harus konsentrasi dalam penyelamatan jiwa. Bagaimana caranya saya bisa menyelamatkan dia? Bagaimana caranya saya dapat memberitakan Injil kepada dia? Kita harus coba lebih konsentrasi daripada sekarang dan melihat bagaimana Tuhan pimpin. Jika kita konsentrasi pasti asik, dan jika asik pasti ada hasil yang mengikut, yang terjadi, yang berbuah secara alamiah. Sama seperti itu, saudara cobalah konsentrasi dalam perenungan firman, dalam doa, dan dalam penginjilan, dan menghasilkan buah-buah yang Tuhan Allah inginkan. Karena sampai saat ini pun hal itu sedang terjadi di dunia ini. Seperti pelayanan Tuhan Yesus terjadi di masa itu, pelayanan kita sedang terjadi di masa ini karena Roh Kudus yang turut bekerja. Saya harap supaya seluruh jemaat coba konsentrasi sepenuhnya 24 jam untuk penyelamatan jiwa, supaya melihat apa yang dimaksud dengan jawaban 25 jam dan jawaban yang kekal dalam hidup saudara. Karena itulah kehidupan penyembuhan 24 jam. Saya memberkati seluruh jemaat Yewan supaya semua pemikiran saudara, semua perhatian saudara fokuskan itu, konsentrasikan itu dalam penyelamatan jiwa, supaya setiap pribadi yang ada di sini semuanya menjadi saksi
dalam penyembuhan 24 jam. Amin. Pengumuman gereja adalah tolong terus doakan pandemi corona yang masih berlanjut ini, dan sebenarnya sekarang sudah mau membaik. Jadi dalam beberapa minggu ini jika bisa membaik, ibadah semua pelayanan akan kembali seperti normal. Jadi tolong doakan supaya tidak ada tambahan corona ini lagi. Dan minggu-minggu ini adalah minggu vacation, dan saudara pasti akan berlibur. Dan pada saat berlibur tolong perhatikan, perhatikan karena itu bisa kayak gimana ya, bisa saja ada virus yang dibawa ke tempat ini. Jadi jaga tahap-tahap yang harus dijaga supaya kita tidak ditulari virus corona ini. Dan 2 minggu dari sekarang akan ada retreat leader yang dijalankan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus, dan itu diadakan di Gereja Yewon ini 1 hari karena pandemi corona ini. Dan minggu berikutnya selama 3 hari dari Rabu sampai Jumat akan dijalankan juga konferensi Remnant, dan mohon doanya karena semua yang dijalankan itu akan ditranslate firman-Nya dalam bahasa Indonesia juga. Mari kita menaikkan lagu pujian Terima Kasih Tuhan dan akhiri ibadah kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri saat ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bangkit berdiri dan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.